Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Mungkin ada yang mau dibicarakan, ditanyakan atau disampaikan. Bisa langsung, bisa tertulis. Kalau suaranya keras gak usah pakai mic. Kalau pelan mau dikasih mic. Ini pertanyaan pertama ditulis ya. Bagaimana akidah orang yang akikah? Izin Bu ya. Akidah orang yang meninggal sebelum dia sempat menggaji seperti 20 atau itu. Dia meninggal duluan. Orang yang meninggal sebelum mengkaji sifat 20 bagaimana? Nasibnya. Insya Allah bagus lah. Yang penting dia Islam dulu. Kalau memang belum ada kesempatan dan di situ gak ada yang ngajar sifat 20. Kalau memang gak pernah belajar, di situ ada yang mengajar, berarti dia taksir. Ada teledor berarti. Ada masalah. Dan orang yang belum belajar akidah 20 ini bahaya. Bahayanya apa? Khawatir berfaham tajsim dan tasbih. Karena sifat 20 ini, akidah 20 ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menulis buku berjudul Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, diterbitkan oleh YTWU Pekanbaru. Silahkan minta di kantor YTWU yang ingin baca. Kalau suruh bayar ya bayar. Kalau nggak usah, biar dibayari sama yang ngasih itu. Nah, mengapa ada sifat 20? Para ulama ini membuat rumusan konsep sifat 20. Tujuannya pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Agar kita ini kenal pada Allah. Yang kedua, tujuan sifat 20 ini apa? Yang kedua, sifat 20 ini mengkanter ya, atau meluruskan penyimpangan-penyimpangan agama di luar Islam atau aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan sifat Allah. Ketiga, sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya biasanya dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Berapa anaknya? Kerja apa? Kan begitu. Sifat 20 itu begitu. Apakah Allah ada? Jawabnya adalah wujud. Sejak kapan adanya Allah? Jawabnya qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Sampai kapan adanya Allah? Jawabnya adalah baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Seperti apa Allah? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadithi. Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Ada di mana Allah? Jawabnya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri, tak perlu pada tempat, tak perlu pada yang menciptakan atau mengatur. Ada berapa Allah? Jawabnya adalah wahdani. Allah Maha Esa dan seterusnya. Itu sifat 20. Dan ini juga menjawab soal apa? Penyimpangan agama di luar Islam atau aliran di luar Ahlus Sunnah. Misalnya sifat wujud, ini untuk menjawab orang-orang yang gak percaya Tuhan. Dalil-dalil sifat wujud. Apa dalil wujudnya Allah? Diterangkan dalilnya. Dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Ya bisa. Karena alam ini perkara baru. Baru itu artinya asalnya tidak ada lalu ada. Setiap apa buktinya baru? Alam ini baru, buktinya selalu berubah.
bangunan rumah kita, masjid ketika awal dibangun warnanya kan bagus, lama-lama semakin buram, berarti kan berubah. Kemudian apanya mulai pecah-pecah, kan begitu. Orang ketika baru lahir kecil, besar-besar, kemudian setelah itu tua-tua, keriput, mati. Nanti barang-barangnya jadi tanah. Itu namanya kan barang baru. Sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru berarti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada berarti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Kan itu dalil wujudnya Allah. Kalau ada yang bertanya, apa tidak mungkin yang menciptakan alam ini perkara baru juga? Gak mungkin. Mengapa gak mungkin? Perkara baru gak mampu menciptakan perkara baru. Kita ini punya anak gak menciptakan. Mengapa? Ya pokoknya coba-coba aja. Kadang jadi, kadang gak jadi. Ada ya orang ingin punya anak, nggak punya. Ada kiai tetangga saya kawin. Karena nggak punya anak bertahun-tahun pisah. Lalu istrinya kawin lagi langsung hamil. Suaminya dapat gadis lagi. Akhirnya bertahun-tahun nggak punya anak, pisah lagi. Lalu istrinya kawin langsung hamil. Ini kiai dapat gadis lagi langsung hamil. Yang ketiga, saya tanya sama dia, kok beda ke satu, kedua, ketiga? Apa beda cara? Sama kiai katanya. Entah kenapa. Artinya apa? Ya makanya di dalam Al-Quran ditantang oleh Allah. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahukah kamu air mani yang kamu pancarkan ke rahim istrimu? Apa kamu yang menciptakan atau kami? Allah yang menciptakan. Kita ini punya anak, terima apa adanya. Coba kita yang buat mungkin lebih ganteng dari yang ada. Kita ini coba buatan orang tua mungkin lebih ganteng dari yang ada ini. Cuma karena bukan buatan, terima apa adanya. Akhirnya ya ganteng-ganteng juga lah, walaupun dikit-dikit orang Indonesia ini. Ini artinya apa? Ini dalil wujudnya Allah. Jadi perkara baru gak mampu menciptakan perkara baru. Apa gak mungkin alam jadi sendiri? Gak bisa jadi sendiri. Alam ini gak bisa menciptakan dirinya. Jangankan menciptakan dirinya, mempertahankan eksistensi dirinya gak bisa. Manusia ini kata Sayyidina Ali, puncak ketinggiannya usia 22 tahun. Saudara punya anak belum 22 masih tambah tinggi. Kalau udah 22 ke atas kayak di depan ini enggak tambah tinggi lagi. Puncak kecerdasan akalnya usia 27 tahun, 27. Setelah itu enggak tambah cerdas, malah pelupa setelah itu. Kemudian kesempurnaan fisik usia 33. 33 ke atas sudah mulai menua. Yang namanya rambut satu demi satu berwarna perak. Yang namanya gigi satu demi satu mulai patah-patah, lalu ompong. Yang namanya kulit sedikit demi sedikit mulai apa? Ya bangkrut. Itu dijaga biar gak berubah gak bisa, saudara. Artinya apa? Perkara baru menjaga dirinya gak mampu, apalagi menciptakan dirinya. Berarti bagaimana? Alam ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakan harus beda dengan alam, yaitu Allah. Ini kan dalil namanya. Makanya sifat 20 ini perlu. Kalau orang gak ngerti sifat 20, bisa menyerupakan Allah dengan makhluk. Tahun 2018 kalau gak salah tuh 19, saya daurah buku Akidah 50 di Pahang selama 3 hari 3 malam. Selesai daurah, ada orang menemui saya usianya 50 tahun ke atas. Kiai, saya terima kasih ikut daurah. Kenapa? Saya dulu mengira Allah itu banyak matanya dan ada di mana-mana macam CCTV katanya. Mengapa? Allah kan maha melihat, maha tahu. Dikiranya CCTV ada di mana-mana.
Loh, CCTV ini kan keperluan orang. Allah nggak perlu seperti itu. Allah itu mukhalafatul hawadits. Artinya kalau nggak belajar akidah bisa bahaya, saudara. Makanya akidah Ahlus Sunnah ini setiap habis sholat dibaca Subhanallah, Subhanallah berapa kali? Allah Maha Suci. Maha Suci dari apa? Itu bukan Maha Suci dari najis, bukan. Bukan Maha Suci dari kotoran, bukan. Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Jadi Allah ini Maha Suci dari segala kekurangan. Allah Maha Suci dari tempat, Maha Suci dari menyerupai makhluk. Setelah subhanallah lalu baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengapa Allah dipuji? Apa karena ngasih kita rizki? Bukan. Allah terpuji itu karena Maha sempurna secara mutlak. Allah Maha sempurna. Setelah kita menyucikan Allah dari apa saja yang tak pantas pada Allah, lalu kita menyempurnakan Allah secara mutlak. Setelah menyempurnakan Allah secara mutlak, lalu kita Allahu Akbar. Kita gak mampu membayangkan Allah. Allah Maha Besar. Maksudnya Allah Maha Besar itu artinya apa? Kita gak bisa mengetahui kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Walaupun kita menyucikan Allah dari segala kekurangan, lalu menyematkan kesempurnaan pada Allah secara mutlak, Allah lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Itu kan apa namanya? Bacaan-bacaan habis sholat itu kan memang rumusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh para ulama dikonsep dalam sifat 20. Itu sifat 20. Jadi perlu ya belajar sifat 20. Di masjid ini ada kajian akidah? Nggak ada. Nggak ada, yang jarang memang kajian akidah karena orang nggak tertarik. Nanti disilah Ustaz Zulkarnain siap mengisi katanya, insyaallah. Ada lagi pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat ini banyak kelompok atau jemaah Kiai. Kita kan punya tradisi, kalau ada orang meninggal kita lepas dengan doa. Dan juga tradisi kita tajiyah 3 malam berturut-turut. Tapi satu kelompok tidak boleh, Ustaz. Jenazah tidak boleh didoakan dan tajiyah juga ditiadakan. Jadi kias mana yang direkomendasi Bapak Kiai? Dan juga satu lagi, kita bersuara nikah sudah boleh berkumpul. Ini suara nikah bisa kali Ustaz di tempat acaranya. Yang laki-laki beda, pengantin pria juga, dan pernikahan beda. Jadi kias mana ini yang mungkin bingung sekali. Kumpul apa maksudnya? Ingin punya orang intelek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama ya, orang mati itu kita ini dianjurkan mendoakan. Kapan? Sejak mati sampai mau dikubur, setelah dikubur, tiap waktu kita dianjurkan. Mendoakan orang mati dianjurkan terus, saudara. Dianjurkan. Itu mendoakan orang mati. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a 'anil mayyit was-shadaqati anhu. Anjuran mendoakan orang mati dan bersedekah untuk orang mati. Dalil anjuran mendoakan. Imam Nawawi menyampaikan ayat Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang datang setelah generasi sebelumnya meninggal dunia, senantiasa berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami membawa iman. Dalam ayat ini ada pujian dari Allah kepada orang-orang yang mendoakan orang mati. Berarti mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati dianjurkan oleh Allah. Yang membid'ahkan itu yang salah, saudara. Wah, Allah menganjurkan kok dia malah apa namanya? Dia malah tidak menganjurkan mendoakan orang mati. Lalu ada yang tanya, itu kan mendoakan. Kenapa kok dibacakan zikir, zikir tahlil? Zikir itu doa, saudara. Siapa bilang bukan doa? Di dalam hadis-hadis Bukhari, Muslim banyak yang menyebutkan kalau zikir itu doa. Dan kata para ulama, ada ulama ya yang menjadi panutan Wahabi.
Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab berjudul Al-Wabilus Shayyib minal Kalimit Thayyib. Kata beliau apa? Zikir yang paling utama itu Al-Quran. Quran itu zikir. Lalu setelah itu zikir-zikir yang lain, baru kemudian doa. Jadi Allahumma itu kelasnya level 3. Level 2 itu yang wiritan itu. Orang baca wirid, baca zikir la ilaha illallah itu doa. Cuma doa yang lebih halus. Kalau minta langsung itu doa, cuma itu terang-terangan. Kita saja kalau diminta secara halus lebih senang dan ngasih biasanya. Kalau diminta secara vulgar kadang jengkel. Tiba-tiba ada orang datang, apa? Minta uangnya. Jengkel. Tapi kalau begitu datang berzikir, zikir itu kan memuji. Begitu jumpa dengan kita, apa? Kamu macam tambah ganteng sekarang. Loh kok gitu? Macam banyak uangnya. Ya kan minta uang sebenarnya itu. Cuma berzikir dulu. Akhirnya setelah minta mau gak ngasih juga. Dan gak jengkel begitu. Makanya kita ini ada tahlil ya, tahlil. Itu doa juga. Kemudian selain itu ada kenduri. Mengapa ada kenduri? Sedekah untuk orang mati. Malah kenduri itu kalau di Jawa 7 hari. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd dari Imam Tawus. Imam Tawus berkata, "Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an, fakanu yastahibbun ayyut ama anhum tilkal ayyam." Sesungguhnya orang-orang yang meninggal diuji di alam kubur selama 7 hari. Jadi orang itu kalau kasusnya banyak biasanya dipanggil Polri atau KPK berapa jam itu? Ya berjam-jam ya, sampai Pak Sambo itu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya, nggak selesai-selesai. Padahal cuma bunuh orang. Entahlah apa tujuannya kok lama itu. Jadi orang mati ini diuji, diproses ya, menghadapi apa? Penyidikannya oleh malaikat Mungkar Nakir 7 hari 7 malam. Mengapa 7 hari? Sejak kita balik sampai mati yang ditanya. Sejak kita balik. Karena ujian alam kubur 7 hari, fakanu yastahibbun ayyut anhum tilkal ayyam. Para sahabat menganjurkan sedekah makan untuk orang mati selama 7 hari. Sebenarnya 7 hari. Yang lama itu sedekah mati di Lombok. Kalau orang-orang Lombok di Nusa Tenggara Barat 9 hari. Kalau di Indonesia rata-rata 7 hari. Biasanya 3 hari, hari ke-5, hari ke-7 kan begitu. Tapi banyak 7 hari. Itu bukan dalil qiyas memang. Memang itu dalil sunnah, dalil Al-Quran dan sunnah. Sangat dianjurkan itu. Tahlil dan kenduri. Kemudian kalau ada walimah, mengapa pria dan wanita itu tempatnya terpisah? Ya memang, ada batas ya. Kalau pengantin itu boleh duduk bersanding asal ditutup pengantinnya, wajahnya ditutup pakai cadar tuh gak apa-apa. Kalau pengantinnya cantik lalu laki-laki melihat semua, suka semua yang lihat itu, akhirnya haram. Bagusnya memang begitu. Kalau pengantin-pengantin itu bukan dipajang, dipertontonkan ke semuanya. Nah, biasanya di dalam lah. Kalau mau menonton yang mahram-mahram aja, yang mahram bagi perempuan. Mestinya begitu, yang betul secara Islami. Di negeri kita ini acara-acara Islami itu banyak yang tidak Islami. Artinya agak sesuai. Kalau diukur dengan kias itu malah haram. Contoh ya, ini contoh aja ya. Beberapa waktu yang lalu ada jamaah saya tanya, Pak Kiai, gimana hukumnya orang perempuan tadarus Al-Quran pakai pengeras? Kalau dia tadarus Al-Quran khusus perempuan,
lalu yang mendengarkan pengeras perempuan juga gak apa-apa. Tapi kalau yang mendengarkan pengerasnya ini juga laki-laki, sebagian ulama kita mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Itu kalau lokasinya apa? Tadarusnya sesama perempuan. Tapi kalau misalnya ada tabligh akbar di lapangan, maulid atau apa, atau MTQ, qoriahnya perempuan. Kalau qoriahnya itu hanya suaranya aja yang kedengaran, orangnya gak kelihatan, sebagian ulama, Imam Al-Khatib mengatakan haram, Imam Ar-Ramli mengatakan makruh. Tapi kalau qoriahnya yang tampil ke depan, lalu jamaah yang menonton laki-laki juga, itu yang laki-laki yang direnungkan bukan bacaannya kadang-kadang. Bacaannya, suaranya. Ya mungkin ini cantik orangnya ini. Karena qori itu rata-rata agak lumayan memang. Karena kalau bacaannya bagus, tambah cantik itu. Tambah nilai bagi laki-laki. Makanya haram. Artinya apa? Di negeri kita ini yang haram-haram banyak. Ya termasuk acara MTQ. Yang dijuri perempuan, jurinya laki perempuan, ya haram itu. Mestinya kalau perempuan ya perempuan juga lah jurinya. Kadang lomba voli, ya, lomba voli perempuan, jurinya laki-laki, ya haram juga itu. Karena jurinya senang menjadi juri, walaupun nggak dibayar, mungkin sukarela itu. Karena ini urusan halal haram ya. Jadi begitu. Yang penanya ketiga, penanya terakhir. Oh ini ibu-ibu di belakang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Kiai. Dulu tuh saya ini karena kita menyangkut masalah salafi tadi ya Kiai ya. Jadi waktu itu saya punya teman itu saya sering ke kajian-kajian bareng gitu Kiai. Setelah menikah, dia menikah dengan dengan orang salafi. Terus ketika saya ajak ke kajian lagi gitu kan, ke kajian-kajian kita yang biasanya, dia udah berani bilang kalau misalnya enggak lah, enggak mau ke kajian sana lagi soalnya ustadznya ustadz bid'ah katanya gitu Kiai. Nah, jadi saya penasaran Kiai, kira-kira apa kajian apa yang telah dia dengarkan sehingga seperti tercuci otak gitu Kiai. Jadi kita penasaran sebetulnya apa sih yang terjadi gitu sehingga teman-teman kita yang udah pindah kajian itu tidak mau lagi bergabung dengan kita seperti itu Kiai. Padahal kan kalau kita belajar itu sama saja di mana saja kalau menurut saya Kiai ya. Itu saja mungkin pertanyaannya Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi biasanya di kajian-kajian mereka ini sistemnya apa? Cuci otak. Kemudian jadi cuci otak, kemudian mereka suka mentahdzir, bahkan sesama mereka juga. Jangan dengarkan ustadz itu. Mengapa itu ustadz bid'ah? Sedangkan mereka kadang ustadz tauhid, ustadz bid'ah, ustadz sunnah katanya. Ya hanya suka pakai nama-nama aja. Tapi ketika diajak ketemu gak mau mereka. Mestinya orang kalau merasa benar itu kan mau berjumpa, tapi mereka gak mau saudara. Ustadz-ustadz mereka. Karena orang yang benar ini oleh Allah dijanjikan dimenangkan. Makanya disebut at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah, mendapat kemenangan. Mereka gak pernah menang, cuma ngakunya kelompok yang dimenangkan, gak pernah dimenangkan. Jadi cuci otak. Nah, cuci otak seperti itu bahaya. Mengapa bahaya? Yang seperti ini biasanya ya, Wahabi ini kalau di dalam hadis itu disebut dengan tanduk setan. Kata para ulama, ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Suatu ketika Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina.
Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Para sahabat minta, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkahan bagi kami di negeri Najd. Karena para sahabat waktu itu berniaga bukan hanya ke Yaman dan Syam dan Yaman, tapi juga ke Najd. Ternyata kedua kali Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Para sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah. Najd juga doakan berkah. Rasulullah berdoa lagi yang ketiga, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Para sahabat minta lagi. Biasanya Rasulullah diminta 3 kali mau. Wa fi najdina ya Rasulullah, Najd doakan berkah. Ternyata Rasulullah gak mau. Sudah gak mau, malah Rasulullah bersabda, hunaka zalazil wal fitan. Di sana itu tempatnya banyak kegoncangan dan fitnah-fitnah. Fitnah itu artinya apa? Godaan-godaan yang merusak terhadap agama. Makanya di sana di awal-awal Islam ada yang ngaku jadi nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Itu dari Najd. Konflik pertama dalam Islam itu dari Najd. Kemudian Rasulullah bersabda, wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Dan di Najd ini akan muncul si tanduk setan. Siapa tanduk setan? Kata para ulama, Wahabi. Karena setelah kasus Musailamah al-Kadzdzab pada masa Sayyidina Abu Bakar itu ya perang. Setelah itu gak muncul lagi fitnah. Baru di akhir zaman abad 12 muncul pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dia menjadi fitnah luar biasa. Apa yang dimaksud tanduk setan? Sebagian ulama mengatakan tanduk setan ini maksudnya aliran ini muncul ketika setan itu kuat. Artinya umat Islam jauh dari agama. Kan Wahabi ini muncul karena umat Islam jauh dari agama, ulama sedikit. Itu Wahabi berkembang. Kalau daerah-daerah yang banyak orang alimnya nggak bisa berkembang. Masjid-masjid kalau ada ustadz yang alim pergi mereka. Kalau nggak ada berarti setan kuat. Ini. Sebagian ada yang menafsirkan Wahabi ini kekuatan setan. Mengapa? Hewan itu kekuatannya ada pada tanduk. Saudara kalau lihat kambing ya, kalau marah sama kawannya, kan tanduknya didorongkan ya, dihadapkan. Nah, setan ini gak kuat, kekuatannya pada tanduk. Contohnya gimana? Habis sholat kita mau zikir. Kata setan, gak usah zikir lah, ayo turun main HP. Tetap aja zikir, karena imamnya zikirnya nyaring. Mau turun kanan kiri gak ada yang turun, ya gak turun. Datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Jangan zikir habis sholat nyaring-nyaring. Kenapa? Itu bid'ah, haram. Pergi dia kena tanduk itu. Langsung kena tanduk sama setan, langsung melompat keluar habis sholat itu. Artinya lebih kuat saudara dari setan. Ini contoh ya, sholat malam, sholat tarawih. Kata setan, gak usah sholat malam lah, tidur aja. Begitu bangun sholat jangan banyak-banyak, dikit aja. Tetap aja banyak sholatnya, datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Sholat malam paling banyak 11, sholat tarawih paling banyak 11. Lebih dari itu bid'ah dan haram. Akhirnya 11. Gak berani. Padahal para sahabat tarawihnya 23. Kena tanduk setan jadi 11 saudara. Sudah 11 merasa lebih baik dari yang 23. Sombong lagi padahal 11. Para sahabat 23 dibid'ahkan para sahabat. Kena tanduk setan. Contoh ya, membunuh orang. Kalau orang benci sama orang, bunuh kata setan. Gak berani. Akhirnya apa? Datang Wahabi, itu syirik, itu kafir, bunuhlah. Kamu jihad dapat pahala. Dibom sama Wahabi. Mereka merasa dapat pahala. Nah, Wahabi ini propagandanya kembali pada Quran, itu hanya propaganda. Terakhir ya, dan sudah disinggung oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih dari Hudzaifah bin Al-Yaman.
Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu, seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, dianjurkan, tapi ini Rasulullah kok khawatir, berarti ada masalah ini. Masalahnya di mana? Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Qur'an. Kalau baca Quran jadi imam, suaranya merdu mendayu-dayu, Masya Allah. Setelah indah karena Al-Quran, wasara rid'an lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Ke penolong Islam, ngajak orang ke masjid, buka tahsinul Quran, ya, rumah tahfidz, segala macam. Setelah begitu, ghayyarahu ila masya Allah, dia merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Setelah merubah, fansalakha minhu, dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Wa nabadhahu wara'a dhahrih, Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Wa ramahu bisyirki, dan menuduh tetangganya syirik. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki ar-rami amil marmi? Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami, justru yang menuduh syirik yang lebih berhak syirik. Yang menuduh syirik. Dalam hadis ini ada orang bacaan Qur'annya bagus, indah karena Al-Quran, penolong Islam, orang banyak gabung pada dia. Akhirnya apa? Merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Kok merubah ajaran Al-Quran? Wahabi ini mensyirikkan orang, itu ayatnya dirubah, pengertiannya yang dirubah, saudara. Karenanya mereka menyerang tetangganya dengan pedang. Mengapa dituduh syirik? Kok dituduh syirik? Al-Quran disalahfahami. Ini contoh ya, Wahabi ini mensyirikkan orang tawassul. Alasannya apa? Kata mereka, orang-orang musyrik dulu ketika ditanya, mengapa kalian menyembah berhala? Itu kan batu-batu. Orang musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ayat Al-Quran. Kami tidak menyembah berhala, melainkan agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang musyrik nyembah pada berhala biar dekat pada Allah. Itu sama dengan kamu yang bertawassul dengan nabi dan wali, kan biar dekat pada Allah. Orang musyrik kafir, kamu kafir juga berarti. Ini mereka. Dan ini salah, saudara. Mengapa? Dalam ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan jawaban orang musyrik, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala kecuali agar berhala itu mendekatkan kami pada Allah. Orang musyrik memang menyembah pada berhala, itu kafirnya. Sedangkan umat Islam yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali, itu ibadahnya bukan kepada makhluk, bukan kepada nabi dan wali, ibadahnya tetap kepada Allah. Para nabi dan wali hanya menjadi wasilah sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya apa? Ketika mereka mengkafirkan orang, mensyirikkan, menyesatkan orang, ayat Al-Quran itu kalau dikaji dalam tafsir tidak seperti yang mereka pahami. Makanya mereka bunuh dengan pedang. Itu ketika mereka punya pedang. Kalau punya pistol, pakai pistol. ISIS dikasih bom oleh Israel dan Amerika. Orang Ahlus Sunnah dibom sama mereka. Bulan Agustus saya acara di Bima, Nusa Tenggara Barat. Pas ceramah di pondok, kata kiainya di situ, kiai, kami tiap malam Jumat baca maulid ya Nabi salam alaika. Kelompok sebelah anti maulid. Karena mereka anti maulid, alhamdulillah setiap malam Jumat kami dapat hadiah kiriman batu bata melayang dari sana. Ada batu batanya, alhamdulillah kami simpan. Habis itu saya ceramah, saya terangkan hadis ini. Beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba mereka punya bom, kira-kira dilemparkan apa enggak ke sini?
Dilemparkan saudara. Mengapa? Dianggap ibadah membunuh saudaranya. Ini dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran. Jadi mereka tanduk syaitan. Dan ketika saya jelaskan, Wahabi tanduk syaitan, Wahabi kelabakan. Mengapa? Kata mereka yang dimaksud Najd dalam hadis itu bukan Najd tempat berdirinya Saudi. Apa? Negara Irak katanya. Lah kok negara Irak? Najd ya Najd tempat berdirinya Wahabi itu di situ. Karenanya muridnya Muhammad bin Abdul Wahab Ibnu Ghannam menulis kitab berjudul Tarikhun Najd. Sejarah Najd. Ya berdirinya Wahabi. Dan bukan dikasih nama Tarikhul Iraq, bukan. Bahkan ulama mereka Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang sekarang, yang kemarin meninggal Syekh bin Baz, mengatakan memang Najd ini tanduk setan. Padahal dia sebenarnya tanduk setannya. Wahabi itu. Jadi di dalam hadis memang ada seperti itu saudara. Jadi ya mereka ya baca Qurannya bagus-bagus. Bahkan mungkin tahsinul Quran di Pekanbaru yang dominan mereka, betul? Ya, saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, kita kayaknya belum dapat kesimpulan akhir. Tadi kan kita minta aswaja, ya, jadi minta terangkan sedikit akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Mujassima dan Musabbihah itu di mana bedanya? Lalu kita doa. Mujassima, Musabbihah, tasbihnya, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Biar nanti jamaah ini supaya bisa bedakan. Karena mesti belajar sifat 20. Terima kasih ya. Bedanya ya, Ahlussunnah wal Jamaah ini disebut dengan munazzihah. Munazzihah itu artinya golongan yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari bertempat atau membutuhkan tempat. Itu sifat 20. Ini namanya Ahlussunnah wal, dan ini akidah mayoritas umat Islam. Wahabi itu disebut dengan musyabbihah. Musyabbihah itu artinya apa? Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Disebut mujassimah. Mengapa mujassimah? Golongan yang menganggap Allah berupa benda jasmani seperti manusia. Itu siapa? Wahabi. Makanya Ahlussunnah ini kalau ditanya apakah Allah ada? Jawabnya wujud. Sejak kapan? Qidam. Sampai kapan? Baqa. Seperti apa? Mukhalafatu lil hawadits. Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Kalau Wahabi beda. Apa Wahabi? Kata Wahabi, Allah itu mukhalafatu lil hawadits tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Tuhan itu kata Wahabi mirip manusia. Seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Nah, akidah Wahabi ini mirip akidahnya Yahudi. Apa kata Yahudi? Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua renta, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Artinya apa? Akidah Wahabi adiknya akidah Yahudi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Makanya disebut mujassimah musyabbihah. Lalu kalau ada pertanyaan, di mana alamat Tuhan? Kalau kita menjawab qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri pada zatnya sendiri, gak perlu tempat. Kalau Wahabi beda lagi, di mana alamat Tuhan? Kamu belum tahu. Kamu tahu? Tahu. Di mana? Di Arash. Wah, jauh banget ya. Kalau kita ada perlu gimana? Jangan khawatir. Setiap pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangun sholat tahajud. Ditanya dia, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia jawab. Kalau jawab gak dengar, kufur. Kalau jawab dengar, takut ditanya lagi. Kalau dengar, ngapain turun? Lalu dia ditanya lagi, itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 3 ini kalau waktu Indonesia dibagi 3.
Kalau waktu istiwa ini kan jalan terus kan? Waktu istiwa jalan terus. Lalu mereka, apa kata mereka? Ya turun pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing. Berarti turun terus. Lalu kapan naiknya? Artinya apa? Akidah mereka membingungkan, saudara, agak masuk akal. Ini perbedaan akidah Wahabi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti para asatid menjelaskan lebih detail lagi. Saya kira itu.